Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 70-72, tamak akan melahirkan kehinaan. Hikmah 70, tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu, kecuali di atas bibit tamak kerakusan. Syarah, sifat tamak bagian dari besarnya aib yang mencela sifat kehambaan, bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan, dan sumber dari segala penyakit hati, karena tamak itu hanya bergantung pada manusia, minta tolong pada manusia, bersandar pada manusia, mengabdi pada manusia, yang demikian itu termasuk kehinaan, sebab ragu-ragu dengan takdirnya Allah. Abu Bakar Al-Waraq Al-Hakim berkata, andai kata sifat tamak itu dapat ditanya, siapakah ayahmu? Pasti jawabnya, ragu terhadap takdir Allah. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Jawabnya, merendahkan diri. Dan bila ditanya, apakah tujuanmu? Jawabnya, tidak dapat apa-apa. Suatu hikayat mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah baru masuk ke Masjid Jami di Basrah, didapatinya banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya. Maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat, maka mereka diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Dan ketika sampai ke majelis Hasan Al-Basri, ia bertanya, wahai para pemuda, aku akan bertanya kepadamu sesuatu hal, jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini, tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau sebagaimana teman-temanmu yang lain, telah aku usir itu. Jawab Hasan Al-Basri, tanyakan sekehendakmu. Sayyidina Ali bertanya, apakah yang mengokohkan agama? Jawab Hasan, waro, menjaga diri sendiri untuk menjauhi segala yang bersifat syubhat dan haram. Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, apakah yang dapat merusak agama? Jawab Hasan, tamak rakus. Imam Ali berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini, orang seperti engkau lah yang dapat memberi ceramah kepada publik. Seorang guru berkata, dahulu ketika dalam permulaan bidayaku awal perjalananku mengenal Allah di Iskandaria, pada suatu hari ketika aku akan membeli suatu keperluan dari seorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia tidak akan menerima uangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Waro, dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan sempurnanya bersandar diri kepada Allah. Waro, yaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dengan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan, dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Ta'ala. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara, karena pandangan sebab pelantara itu hanya ada di dalam ajaran Islam sebelum mencapai keimanan yang sebenarnya. Semua hamba pasti akan makan rezekinya, hanya berbeda-beda, ada yang makan dengan kehinaan, yaitu peminta-minta. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, yaitu para buruh. Ada yang makan rezekinya dengan cara menunggu, yaitu para pedagang yang menunggu sampai adanya membeli barang-barangnya. Adapun yang makan rezekinya dengan rasa mulia, yaitu orang sufi yang merasa tidak ada perantara dengan Tuhan. Hikmah 71. Tiada sesuatu yang dapat menuntun memimpin engkau pada kehinaan seperti angan-angan bayangan yang kosong. Syarah, waham, ialah angan-angan terhadap sesuatu selain dari Allah, yang berarti angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Dan biasanya nafsu itu lebih tunduk pada waham angan-angan, daripada pada akalnya. Sebagai contoh, manusia itu biasanya lari apabila melihat ular, karena dia berangan-angan ular itu akan menggigit dirinya, tapi apabila dia nafsunya tunduk pada akalnya, tentu dia tidak lari. Karena apa-apa yang sudah ditentukan Allah pasti wujud, dan sebaliknya. Ingatlah tidak ada orang yang bisa selamat dari sifat tamak, kecuali orang yang khusus yaitu orang-orang yang ahli qanaah dan berserah diri pada Allah, yang hatinya sama sekali tidak bergantung pada makhluk manusia. Ya Allah, merdekakanlah kami dari sifat tamak dan liputilah diri kami dengan sifat warok. Amin. Hikmah 72. Engkau merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau butuhkan, dan engkau tetap menjadi hamba pada apa yang engkau inginkan. Syarah, hikmah ini menunjukkan hinanya tamak, dan baiknya qanaah. Andaikan tidak ada keinginan-keinginan yang palsu dan sifat tamak, pasti orang akan bebas merdeka tidak akan diperbudak oleh sesuatu yang tidak berharga. Budak itu merdeka selagi dia menerima pembagian dari Allah. Qanaah, orang merdeka itu menjadi budak selagi dia tamak. Qanaah yaitu tenangnya hati karena tidak adanya sesuatu yang sudah biasa ada. Dan qanaah itu awal daripada sifat zuhud. Suatu hikayat, burung elang yang terbang tinggi di angkasa raya, sulit orang akan dapat menangkapnya, tetapi ia melihat sepotong daging yang tergantung pada perangkap, maka ia turun dari angkasa oleh karena sifat tamaknya, rakusnya, maka terjebaklah ia dari perangkap itu sehingga ia menjadi permainan anak-anak kecil. Fateh Al-Mausili ketika ditanya tentang perumpamaan orang yang menurutkan nafsu syahwat dan sifat tamaknya, rakusnya, tidak jauh dari tempat itu ada dua anak sedang makan roti, yang satu hanya makan roti, sedang yang kedua makan roti dengan keju, lalu yang makan roti ingin yang keju, maka ia berkata kepada temannya, berilah kepadaku keju. Jawab temannya, jika engkau suka jadi anjingku, aku beri keju. Jawab anak yang meminta, baiklah. Maka diikatlah lehernya dengan tali sebagai anjing dan dituntun. Berkata Fateh kepada orang yang bertanya, andai kata anak itu tidak tamak rakus pada keju, niscaya ia tidak menjadi anjing. Suatu kejadian, ada seorang murid didatangi oleh gurunya, maka ia ingin menjamu gurunya, maka ia keluarkan roti tanpa lauk pauk, dan tergerak dalam hati si murid sekiranya ada lauk pauknya tentu lebih sempurna. Dan setelah selesai sang guru makan apa yang dihidangkan itu, berdirilah sang guru dan mengajak si murid keluar. Tiba-tiba ia dibawa ke penjara untuk ditunjukkan berbagai macam orang yang dihukum, baik yang dirajam atau dipotong tangannya dan lain-lain. Lalu berkatalah sang guru kepada muridnya, semua orang-orang yang engkau lihat itu, yaitu orang yang tidak sabar makan roti saja tanpa lauk pauk. Ada seorang yang baru dikeluarkan dari penjara, yang masih terikat kakinya dengan rantai. Ia meminta-minta sepotong roti kepada seseorang, maka berkatalah orang tempatnya meminta, andai saja sejak dulu engkau mau menerima sepotong roti, maka tidak akan terikat kakimu itu. Dalam hikayat lain dikisahkan, ada seseorang melihat seorang hakim sedang makan buah yang jatuh ke sungai, maka orang itu berkata, wahai bapak hakim, sekiranya engkau mau bekerja pada baginda raja tentu engkau tidak sampai makan buah yang jatuh ke dalam sungai. Lalu dijawab oleh sang hakim, andaikan engkau suka menerima makanan ini, tidak perlu menjadi budaknya raja.